Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pandan Beceko Channel. Jadi pada saat ini kita akan melakukan analisa saham IRA. Ini yang lagi tren pada saat ini. Apakah saham IRA ini digoreng atau memang saham IRA ini pantas naik? Kita saksikan saja. Oke, untuk riwayat singkatnya ini si IRA ini atau Itama Rano Raya ya. Susah juga ngomongnya. Kayak rumah makan ini ya. Itama Rano Raya. Itu tahun 88 didirikan. Kemudian singkatannya IRA. Itu dimiliki oleh Global Dinamika Kencana atau kita singkat nanti GDK. Si GDK ini yang punya sama si Neomedic Jaya atau NJ. Jadi publik itu hanya 25%. Kemudian ini perusahaan IRA ini baru sebenarnya tahun 2017. Itu baru mandiri pada tahun 2017. Jadi sebelum 2017 si IRA ini merupakan bagian dari PT Dirgantara Yuda Arta Group. Nah, tadi saya sudah cek kalau Dirgantara Yuda ini apaan gitu. Saya kira tadi dia perusahaan uh, udara ya, Dirgantara berhubungan dengan udara, ternyata tidak. Kemudian 2017 dia dilakukan pemisahan sehingga si IRA ini berdiri sendiri dan fokus di distribusi alat kesehatan. Jadi sebelumnya dia bagian dari Dirgantara Yuda ini. Kemudian kalau kita lihat di websitenya Dirgantara Yuda ini, Dirgantara Yuda itu didirikan 90 tahun 2003 baru dia bisnis itu alat suntik ya, One-Zack Indonesia. Kemudian dari 2003 sampai 2017 macam-macam bisnisnya, ada untuk konsentrat mix, ada batu bara juga, macam-macam lah. Palu gada ini si Dirgantara Yuda. Apa lu mau gua ada katanya. Kemudian dari 2003 sampai 2017 itu dipindahkan ya, alat kesehatan berdiri sendiri, itu Itama Rano Raya. Tadi apa hubungannya sama GDK? Sama-sama kita lihat si GDK ini induknya. Terus di si Dirgantara Yuda ini di bawah dari si GDK. Kemudian si Onjack ini yang mau dijualkan alat suntiknya itu punya si GDK. Jadi si IRA ini cuma menjualkan produk dari si Onjack, anak dari si GDK ini. Gitu kira-kira. Si Nomedic ini sendiri dia sebenarnya perusahaan apa ya? Kayak transportasi gitu, banyak kendaraan. Nggak tahu juga dia kenapa ini ambil bagian di sini. Kemudian, nah ini dia kalau kita lihat strukturnya, si DGDK sama si NJ sama masyarakat itu membentuk si IRA tadi kan. Jadi si pengendali ini si GDK sama si NJ. Nah, kemudian si GDK sama si NJ ini, si GDK punya alat suntik. Alat suntiknya sama alat kesehatan ya. Yang menjualkan tuh si IRA. Nah, jadi dia distributor dari si GDK ini. Kalau GDK tadi dia tuh palu gada juga kan. Jadi bukan khususon buat alat kesehatan seperti Kalbe Farma atau Kimia Farma.
Jadi dia macam-macam. Sekarang mencoba peruntungan menjual alat kesehatan. Itu alat suntik sama alat tes. Oke, lanjut saja. Nah, ini dia. Kemudian dia merupakan distributor tunggal. Produk apa itu? Terumo. Terumo itu alat untuk pengecekan alat kesehatan seperti pengecekan darah dan lain-lain. Kemudian ini pemasoknya, pemasok si IRA ini itu si Terumo, itu Abbott juga alat, si Abbott produk, ini alat deteksi juga. Kemudian si OneJack, ini kan alat suntik, satu entitas pengendali dia. Nah, Grand Medica ini juga alat-alat. Oke, ini pendapatan 2019 sama 2018. Jadi si IRA ini tadi dia IPO di 2019 sekitar bulan September. Ini sebelum IPO. Kalau kita lihat memang sih ada kenaikan, tapi labanya juga naik. Cuma tidak terlalu signifikan, hanya sedikit. Jadi kalau di sini EPS-nya menggunakan jumlah saham yang lama, kalau di sini sudah menggunakan jumlah saham yang baru. Kemudian, nah ini data terakhir, itu aset lancarnya bertambah setelah IPO, ya cukup wajar ya. Kemudian total aset menambah. Jadi kalau kita lihat di sini asetnya itu cuma 325 miliar. 325 miliar. Nah, jadi kalau dilihat dari nilai perusahaan ini kecil sekali. Jadi kalau kecil pasti rawan untuk digoreng. Oke, ini data 2018 dan 2019. Pendapatannya meningkat, labanya juga meningkat. Oke, EPS-nya ini juga meningkat, tapi ini sebelum go public. ROE-nya 14%. Nah, ini tadi alat kesehatan dan produk diagnostik. Diagnostik itu untuk pengecekan kesehatan. Oke, jadi kalau kita lihat komposisi karyawannya, jadi perusahaan ini hanya 27 orang. 27 orang karyawannya, yang mengherankan kok bisa direkturnya sampai 4. Jadi kebanyakan direktur di sini. Di bawah direktur ada lagi manajer 4. Ngabisin duit ini perusahaan. Padahal stafnya cuma 27. Gimana ya? Jadi kalau kita lihat satu direktur itu stafnya cuma mungkin 6 sampai 8. Satu direktur ya. Direktur ada lagi manajernya. Kalau teman-teman ada ini info mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Kenapa ada direkturnya sampai 4? Itu kan menghabiskan biaya kepegawaian. Oke, jangan lupa di subscribe untuk next selanjutnya akan kita bahas. Tapi di subscribe dulu, mohon di like. Oke, ini pendapatan Q3 2020. Q3 2020 kita lihat naik 52%. Jadi bro jangan di skip dulu, biar kita bahas dulu ini. Laba kotornya meningkat dari 21 miliar menjadi 25 miliar. Kemudian beban operasionalnya kita lihat hampir sama,
Jadi laba operasinya sebelumnya 8,6 menjadi 11,3. Kemudian ada peningkatan di beban lain-lain. Kalau kita lihat beban lain-lain ini, dia hanya selisih kurs saja, kursnya meningkat, jadi dia ruginya, bebannya meningkat. Kemudian kalau kita lihat apa sih penjualannya yang meningkat? Nah, yang meningkat itu produk diagnostik, itu alat-alat diagnostik kesehatan. Kalau kita lihat di sini 11 miliar, sedangkan untuk alat-alat non elektromedik tadi seperti alat suntik itu relatif kecil ya. Hampir 90% pendapatan ini karena produk diagnostik. Kemudian mulai dari Januari sampai Agustus dia mulai kumpulin ini barang. Ini dia kumpuli barang, lihat dia beli 105 miliar ya. Kemudian dia tahan, dia jual 89 billion ya. Jadi di sini seolah-olah dia rugi 16 miliar. Kalau kita lihat jumlah lot yang CYP transaksikan itu 3,3 juta lembar saham. Lihat di bawahnya, nggak sampai 1 juta. Jadi di sini YP nomor 1 lagi. Kemudian ini saat kenaikan 10 juta lembar saham. Nah, 10 juta. Si CC ini 5 separuhnya. Kalau kita lihat dia hampir 687 miliar beli, kemudian dia jual sudah 777 miliar. Artinya dia ada margin hampir 90 miliar. Jadi hampir 90 miliar si YP ini dapat untuk dari September sampai Januari, 6 Januari ya. Itu ada 4 bulan. Wah, pendapatan yang sangat besar di sini. Jadi jika ada komentar, ada saran, bisa disampaikan biar kita diskusikan. Ada pendapat ini tentang si bandarmologi, si YP, sudah tahulah kita sama-sama ya. Broker YP ini kinerjanya seperti apa di dunia gorengan ya. Walaupun ya susah juga kita buktikannya. Oke, terima kasih pada teman-teman yang menyaksikan. Hati-hati minyak panas. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.